Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini lanjutan ya dari yang sebelumnya, jadi uji deret. Yang kedua yaitu uji rasio. Jadi kita akan menggunakan uji rasio untuk menentukan deret itu konvergen atau divergen. Ini deret ya. Jadi caranya seperti ini nanti. Limit n mendekati tak hingga dari nilai absolut an plus 1 dibagi an. Jadi n-nya yang ditambah 1, bukan an-nya ya, n-nya ditambah 1, n-nya aja. Sama dengan L. Nah, kita umpamakan ini sama dengan L. Nah, apabila ada 3 syarat nih. Nilai L-nya ini, ya hasil dari ini nilai L itu kurang dari 1, maka dia konvergen. Kurang dari 1 dia konvergen. Yang kedua, kalau L-nya lebih dari 1 dia divergen. Yang ketiga, kalau L sama dengan 1, maka gunakan uji lain. Ini 3 ya, kalau yang sebelumnya kan 2, ini 3. Menghafalnya cukup mudah ya, jadi kalau kurang dari konvergen, karena sama-sama K kan, kurang dari kan K ya, konvergen kan K, kurang dari dia konvergen, lebih dari divergen, sama dengan 1, dia gunakan uji lain. Nah, jadi gitu, kalau misalkan L-nya 0, berarti dia konvergen ya kan? Kalau L-nya 2, divergen. Nah, seperti itu. Yang perlu diingat di video kedua ini, kalau saya punya nilai B sama dengan 2/3, maka nilai dari 1 per B dibalik aja, 3/2. Tuh ya, ini yang perlu diingat, ini aja. Oke, nah ini soalnya. Saya udah dapat 3 soal ini. Mari kita kerjakan satu-satu. Untuk yang udah mungkin udah belajar ya, silahkan dicoba lah. Tapi kalau yang belum, mari kita simak videonya sampai selesai. Nah, ini penyelesaiannya. Soal 1. Jadi ada soal sigma n dari n sama dengan 1 sampai ke tak hingga ya. N dibagi 4 pangkat n. Nah, langkah-langkahnya gini. Yang pertama, tentukan an-nya dulu. An-nya mana? Ini kan. N dibagi dengan 4 pangkat n. Ini an-nya. Sekarang dibalik. Ini an, kalau 1 per an, ini sama dengan dibalik. 4 pangkat n dibagi n. Kenapa dibalik? Nanti kalian akan tahu. Nah, kemudian yang ini an plus 1-nya sekarang. Jadi n-nya yang ditambah 1. Nah, ini n ditambah 1. Nah, ini bukan 4 pangkat n-nya, tapi 4 pangkat n-nya, pangkatnya yang ditambah 1. Nah, gitu ya, kelihatan ya. Nah, kemudian lanjut ke langkah berikutnya. Kita tentukan limitnya, nilai limitnya untuk n mendekati tak hingga dari an plus 1 dibagi dengan an, gitu kan. Nah, sekarang gini nih, ini akan saya ubah ya, biar mempermudah. Kalau yang udah gak apa mah nanti langsung aja bisa. Jadi ini saya ubah ya. Saya ubah. Jadi gini, ini sama ya. Jadi ini sama dengan ini. An plus 1 dibagi 1 ya, dikali 1 dibagi an. Nah, ini sama. Ini yang dalam kotak ini sama dengan yang dalam kotak ini, sama. Oke, lanjut ya, sama dengan dari sini. Berarti limit n mendekati tak hingga dari, nah sekarang an plus 1 dibagi 1. Ini an plus 1 ya kan, udah kita cari. Dibagi 1, kalau dibagi 1 ya tetap aja kan, berarti n plus 1 dibagi 4 pangkat n plus 1. Oke, dikali 1 dibagi an. Nah, 1 dibagi an kan ini. Nah, gitu loh caranya. Mudah kan ya? 4 pangkat n dibagi n. 4 pangkat n dibagi n. Nah, gitu. Kita bisa sederhanakan. Jadi limit n mendekati tak hingga dari nilai absolut ya, n plus 1-nya tulis lagi dibagi. Nah, ini kalau ditambah pangkat itu ditambah ya, maka hasilnya dia dikali. Maka ini 4 pangkat n dikali 4 pangkat 1. Kan n plus 1, n sama 1 ya. Kalau dia dikurang pangkatnya, kalau dikurang maka dibagi. Karena ini ditambah maka dikali. Nah, itu pengetahuannya, tambahan. Kemudian dikali 4 pangkat n dibagi dengan n. Ini tetap nggak berubah. Oke, lanjut. Sama dengan, jadi limit n mendekati tak hingga nilai absolut. Sekarang pakai pulpen merah. Karena apa? Ada yang bisa dicoret. Nih, ini kan sama nih. 4 pangkat n, 4 pangkat n. Coret aja, sama tuh. Kalau udah, baru
Nah ini kan ada 4 pangkat 1 ya, kita tulis gini aja ya, n plus 1 dibagi dengan 4 ya. Jadi 4 pangkat 1 itu 4 dikali 1 per n. Nah, 4 ini kan nggak ada n-nya ya, nggak ada n-nya, bukan pangkat n, bukan pengali n, maka ini bisa keluar dari faktor limit ini, sehingga ini sama dengan 1 dibagi 4 limit, nanti 4 nya hilang yang dalam kotak, jadi n plus 1 dibagi n. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan lupa ininya sehingga ya, nah, sama dengan 1 per 4. Nah sekarang masukin nih, kalau ini atau gini, kayak cara sebelumnya ya, kita bagi atas ini, kita bagi dengan n, yang bawah juga harus dibagi n. Jadi n dibagi n ya, jadi saya tulis ulang lagi aja ya, limit, saya tulis lagi maksudnya n dibagi n 1 ditambah 1 dibagi n, 1 dibagi n dibagi n dibagi n dibagi n 1. Oke, cara sebelumnya, jadi sama dengan 1 per 4. Nah sekarang dimasukin nih, ini 1 tetap 1 ya, 1 ya, ditambah 1 dibagi tak hingga 0 ya enggak, dibagi dengan 1 tambah 0 1 bagi 1 1. Ini hasilnya adalah 1 per 4. Nah 1 per 4 ini kurang dari 1 apa lebih dari 1 atau sama dengan 1? Nah karena 1 per 4 itu kurang dari 1 ya kan, kurang dari 1, ini kok kayak 4 juga, kurang ya, kurang dari 1, maka hasilnya adalah konvergen. Ingat, kurang dari itu konvergen. Nah gitu. Oke, coba yang kedua sekarang. Jadi yang kedua ini soalnya sigma n sama dengan 1 hingga untuk 2 pangkat n dibagi n pangkat 2. Caranya sama. Kalau yang udah bisa di langkah 1 ini dilewat aja nggak apa-apa, kalau udah agak apa ya, 1. Nah an nya ini kan 2 pangkat n pangkat 2 dibagi n pangkat 2. Nah sekarang kita balik nih, jadi 1 per an nya itu sama dengan dibalik n pangkat 2 dibagi 2 pangkat n. Aduh nggak kelihatan ya, sebentar, sini kelihatan ya, sama dengan, nah ini n plus 1 nih, n plus 1 dibagi dalam kurung n plus 1 pangkat 2. Jadi bukan n pangkat 2 ditambah 1, bukan, tapi n nya yang ditambah 1. Paham ya? Oke, langsung lanjut ke langkah berikutnya, tentukan limitnya. Jadi ini an plus 1 dibagi dengan 1 dikali 1 per an. Ingat ya, sama ya. Nah, sama dengan limit, masukin aja angka-angkanya. N plus 1 ini kan dibagi 1, jadi tetap ya, maka ini tetap aja 2 pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 pangkat 2 dikali 1 per a nya ini. Nah, kita tentukan, jadi n pangkat 2 dibagi 2 pangkat n. Nah, sama dengan lagi, maaf ya, ini mejanya goyang-goyang. Limit n mendekati tak hingga untuk, nah inget nih, 2 pangkat n ditambah 1 berarti 2 pangkat n dikali 2. Pangkat satunya nggak usah ya, 1 itu pokoknya 2 pangkat 1 ya 2. Dibagi dengan, kita pecah aja ya. Jadi n pangkat 2 ditambah 2n ditambah 1, bisa kan ya? Nah, dikali n pangkat 2 dibagi 2 pangkat n. Nah kita pakai pulpen merah nih, karena ada yang bisa dicoret-coret. Mana? Nih bisa coret nih. Jadi 2 pangkat n dicoret dengan 2 pangkat n. Ini dengan ini jangan ya. Maka ini tinggal limit n mendekati tak hingga untuk 2. Nah ini 2 nya ada, dibagi dengan n pangkat 2 ditambah 2n plus 1 dikali n pangkat 2 dibagi 1. Nah ini 2 nih bisa keluar nih, 2 sama 1, 2 dibagi 1 kan 2 ya, bisa keluar nih, sama dengan 2 dikali limit n mendekati tak hingga dikali dengan n pangkat 2 dibagi n pangkat 2 ditambah 2n tambah 1. Nah caranya gimana kalau kayak gini? Ya udah, yang atas kita bagi dengan n pangkat 2, yang bawah juga n pangkat 2 gitu ya. Jadi yang atas ini dibagi dengan n pangkat 2, yang bawah juga dibagi dengan n pangkat 2. Nah, sama dengan hasilnya 2 dikali limit n mendekati tak hingga untuk n pangkat 2 dibagi n pangkat 2 1. N pangkat 2 ini juga 1, karena n pangkat 2 dibagi n pangkat 2
ditambah 2n dibagi n pangkat 2, 2 per n, ditambah 1 dibagi n pangkat 2. Nah, yaudah, 2 dikali, masukin nih n nya, jadi nilainya 1 dibagi 1 ditambah 2 dibagi tak hingga 0, ditambah 1 dibagi tak hingga, nilainya berapa nih? 1 dibagi tak hingga 0. Nah, maka di sini sama dengan 2 dikali dengan 1 dibagi 1, 1 sama dengan 2. Nah, karena 2 itu lebih dari 1, ya kan? Karena 2 itu lebih dari 1, maka divergen. Kelihatan ya? Oke. Nah, ini soal yang kedua. Sekarang soal yang terakhir, soal nomor 3. Saya kotakin sendiri nih. 3. Yang ini sekarang. Yuk, dikit lagi. Jadi sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga untuk 3 pangkat n dibagi n faktorial. Nah, sekarang faktorial nih. Sama aja sih caranya juga. Sama dengan 3 pangkat n dibagi n faktorial. Maka kalau misalkan kita balik, n faktorial dibagi dengan 3 pangkat n. Kalau a n plus 1, ya udah tinggal 3 pangkat n plus 1 dibagi dengan dalam kurung n plus 1 faktorial. Oke. Caranya sama. Jadi limit n mendekati tak hingga nilai absolut dari a n plus 1 dibagi 1 dikali 1 per a n sama ya. Sama dengan limit n mendekati tak hingga. Ini aja. Karena dibagi 1 sama aja, sama seperti sebelumnya. Dibagi 1 mah tetap nggak berubah dia. N plus 1 faktorial. Dikali 1 per n nih, udah kita hitung. Jadi n faktorial dibagi 3 pangkat n. Tutup dah. Nah, ini si limitnya akan menjadi seperti ini. Tak hingga nih. Nah, ini jadi 3 pangkat n dikali 3 ya. Dibagi dengan, nah ini n plus 1 faktorial. Masih ingat gak yang sebelumnya? Jadi n plus 1 dikali n faktorial. Pokoknya dikurang 1. Nanti setelah ini, setelah n ini, n min 1. Setelah n min 1, n min 2, n min 3, n min 4, seterusnya. Pokoknya dikurang 1 terus. Dikali n faktorial dibagi 3 pangkat n. Nah, pakai pulpen merah karena ada yang bisa dicoret. Ini bisa dicoret dengan ini, ya kan? N faktorial bisa dicoret dengan ini. Nah, 3 kan sendirian nih, 3 nih. Yang sini kan udah 1 nih. 3-nya keluar aja. 3 keluar dari limit. 3 dikali limit n mendekati tak hingga. Untuk ini 1 per n plus 1 sama dengan masukin nilai limitnya, karena atas ini udah nggak ada embel-embel lagi. 3 dikali 1 dibagi dengan ini apa? N ya, tak hingga ditambah 1 ya tak hingga. 1 dibagi tak hingga 0 sama dengan 3 dikali 0 0. Karena 0 kurang dari 1, maka convergen. Selesai. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Ingat, belum nggak diedit karena nggak boleh bajakan. Oke, ini saya taruh sini. Nah, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada salah, saya minta maaf ya. Selamat belajar.